pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera buat kita semua. Berjumpa lagi dalam acara Morning Call yang diselenggarakan oleh Departemen Pelkes GPB bersama saya Pendeta Octavia Stefani Tumanduk Sahumburwa yang saat ini melayani sebagai pendeta jemaat di GPB Sion Nunukan, di mana saya melayani di 2 pos Pelkes Alang Ungkuanan Desa Apas dan pos Pelkes Timuk Kabayagan SP3. Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai seluruh rangkaian kegiatan kita di minggu yang mulia ini, kita juga akan merenungkan firman Tuhan sebagai landasan kehidupan kita. Dan bacaan perenungan kita di pagi hari ini terambil dari Injil Markus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan kita, mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, Tuhan yang kami sapa dalam Putra-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Di minggu yang mulia ini Tuhan, Engkau boleh anugerahkan nafas hidup bagi kami semua. Dan kami bersyukur ketika di pagi hari yang indah ini Tuhan bangunkan kami dengan tubuh yang penuh keberkatan. Kami akan memulai seluruh rangkaian aktivitas kegiatan kami di hari ini. Namun sebelumnya Tuhan, kami boleh Tuhan izinkan untuk merenungkan sebagian firman Tuhan sebagai landasan kehidupan kami. Urapilah kami dengan kuasa Roh Kudus agar firman yang kami baca senantiasa menguatkan iman pengharapan kami kepada Allah. Berfirmanlah ya Tuhan Allah kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, Injil Markus pasalnya yang pertama ayat 16 sampai 20 saya akan membacakan untuk kita sekalian firman Tuhan yang mengatakan, ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas saudara Simon. Mereka sedang menebar jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikuti dia. Demikian jauh firman Tuhan kita di pagi hari ini. Berbahagialah kita yang boleh membaca firman Tuhan dan boleh melaksanakannya dalam kehidupan kita setiap hari. Ya Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap orang diberikan pilihan untuk mau menjadi apa, untuk mau melaksanakan kegiatan pekerjaan dalam bentuk apapun, baik itu usaha yang besar
ataupun usaha pekerjaan yang kecil, pilihan kembali kepada pribadi masing-masing. Misalnya, sebuah perusahaan ketika dia mau memilih karyawan, ada standar tertentu yang kemudian diterapkan oleh perusahaan agar setiap karyawan yang terpilih menjadi karyawan, mereka dirasa adalah orang-orang yang pantas dan orang-orang yang mampu bekerja secara layak di perusahaan tersebut. Salah satu standar yang biasa dipakai oleh sebuah perusahaan adalah latar belakang pendidikan misalnya. Seseorang dengan latar belakang pendidikan tertentu mempunyai keberuntungan untuk bisa memperoleh pekerjaan yang layak sesuai dengan apa yang diharapkan dan yang diinginkan. Pertanyaannya sederhana. Ketika kita membaca firman Tuhan kita di pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, bagaimana ketika Yesus mau memilih rekan sekerjanya atau murid-muridnya di dalam menjalankan tanggung jawab pelayanannya di tengah-tengah kehidupan orang-orang percaya? Apakah Yesus melihat latar belakang pendidikan dari orang-orang tersebut? Atau misalnya Yesus melihat latar belakang ekonomi dari orang-orang pilihannya? Jawabannya tidak. Kita lihat bagaimana Yesus ketika dia melakukan pelayanan dan pada saat itu ia menyusuri Danau Galilea, dia melihat Simon dan juga Andreas, saudara Simon, sedang menebarkan jala di danau. Di mana kita tahu bersama seorang penjala ikan berarti tugas tanggung jawabnya adalah, kalau dalam kehidupan kita biasa bilang seorang nelayan. Dan ketika Simon dan juga Andreas menjalankan tugas tanggung jawab pekerjaan mereka, Yesus menghampiri mereka dan berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Dan bukan hanya kepada Andreas dan juga Simon, tetapi Yesus juga mengatakan hal yang sama kepada Yakobus anak Zebedeus, juga Yohanes saudaranya. Dari situ kita melihat Bapak Ibu Saudara-saudari bagaimana ketika Yesus memanggil dan memilih keempat orang ini, Yesus tidak melihat latar belakang mereka. Yesus tidak melihat apa yang menjadi pendidikan mereka. Yesus tidak melihat status ekonomi sosial dari masing-masing pribadi yang menjadi pilihan Yesus pada saat itu. Itu menunjukkan juga bahwa Bapak Ibu Saudara-saudari, cara pandang kita sebagai manusia dan cara pandang Yesus ketika dia memilih murid-muridnya untuk bisa menjalankan tugas tanggung jawab pelayanan bersama-sama dengan Yesus jauh berbeda. Kita sebagai manusia terkadang punya standar tertentu. Bahkan apa yang kita lihat dengan mata jasmani kita kadangkala bisa membawa malapetaka tanpa kita sadari. Karena apa yang dilihat Yesus pada saat itu dalam pribadi-pribadi Simon, Andreas, Yakobus dan juga Yohanes saudaranya, ada penilaian yang secara manusiawi sangat berbeda dengan cara pandang kita. Apalagi di zaman modern saat ini. Lebih lanjut Bapak Ibu Saudara-saudari, kita menyimak beberapa ungkapan Yesus yang begitu menarik, khususnya pada ayatnya yang ke-17 ketika Yesus berkata kepada mereka, "Marilah." Kata mari itu sendiri merupakan satu ajakan atau satu panggilan yang dimana ketika kita mau memaknainya, kata marilah ini
dibutuhkan satu keinginan yang pasti dalam pribadi seseorang ketika dia dipanggil atau diajak, apalagi posisinya pada saat itu Simon ataupun Andreas tidak mengenal Yesus itu siapa. Mungkin mereka hanya baru mendengar cerita tentang Yesus. Tapi apa yang terjadi? Ketika Yesus melontarkan ajakan untuk panggilan mau mengikuti Yesus, kata ikutlah di situ menjadi satu gambaran bahwa dibutuhkan komitmen yang besar dari seorang Simon, Andreas, Yakobus, dan juga Yohanes ketika mereka memilih untuk mengikut Yesus. Dan bukan hanya itu saja, Bapak Ibu Saudara-saudari, kata kamu akan kujadikan penjala manusia menjadi satu gambaran bahwa Yesus punya rencana yang besar bagi kehidupan keempat pribadi yang Yesus ajak untuk mengikuti Dia. Bisa saja keempat orang ini menolak ajakan Yesus, karena di satu sisi mereka baru mengenal Yesus. Di sisi lain, mereka harus rela meninggalkan keluarganya, harus rela meninggalkan pekerjaan yang selama ini mereka kerjakan, hanya untuk mengikuti satu sosok pribadi yang baru mereka kenal, yang tanpa mereka sadari masa depan mereka tuh akan seperti apa ketika mengikuti si pribadi ini. Tapi ada keyakinan, ada rasa percaya dalam hati keempat orang ini ketika mereka mendengar ajakan dari Yesus. Itu sekaligus memberikan gambaran bahwa kuasa Tuhan bisa berlaku kepada siapa saja, termasuk keempat orang tersebut. Bahkan seperti yang kita lihat bahwa ketika Yesus boleh menjalankan tugas tanggung jawab pelayanannya dengan memanggil keempat orang ini, Yesus hanya mengatakan kepada mereka, mereka akan dijadikan penjala manusia. Tanpa berpikir panjang, keempat orang ini pun memutuskan untuk mau mengikuti Yesus. Hal yang begitu membahagiakan adalah Bapak Ibu Saudara-saudari, Yesus mampu untuk menanamkan keyakinan yang pasti dalam hati keempat pribadi ini, yang mungkin secara manusiawi sangat jarang ada orang yang bisa meyakinkan orang lain untuk mau mengikuti Dia. Lebih lanjut, bagaimana kita melihat firman Tuhan ini memberikan pembelajaran hidup bagi kita semua, seperti sebuah ungkapan, don't judge its book by its cover. Artinya, jangan melihat segala sesuatu itu hanya dari covernya saja, tetapi berusahalah untuk melihat isi yang ada di dalamnya, supaya kita tidak mudah terkecoh. Karena seringkali terjadi penampilan itu bisa mengecoh. Orang yang berpenampilan baik belum tentu
dia adalah orang yang baik. Mungkin orang yang berpenampilan biasa-biasa saja, dia jauh lebih baik daripada orang yang berpenampilan baik itu. Dan kalau boleh dikatakan, mungkin kalau zaman sekarang, ketika Yesus masih hidup di tengah-tengah gereja modern saat ini, lalu Yesus mencari murid-muridnya, dalam perjalanan dia melihat seorang pemulung, bisa saja Yesus mengajak pemulung itu, ayo ikut aku, jadilah pemulung manusia. Siapa yang tahu? Latar belakang seseorang tidak menentukan dia layak di hadapan Tuhan atau tidak. Karena yang bisa menentukan siapa yang layak atau tidak adalah Allah itu sendiri. Sehingga firman Tuhan ini menuntut bagaimana komitmen kita mau melayani Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan raga kita. Melaksanakan panggilan pengutusan kita sebagai gereja di tengah-tengah dunia ini. Kita sadari bahwa ada berbagai macam lika-liku kehidupan. Kita sadari ada berbagai macam tantangan yang diperhadapkan kepada kita ketika kita mau melayani Tuhan. Tapi yakin dan percayalah, ketika Allah memanggil, ketika Allah mengutus, Dia tidak akan pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Justru Dia akan senantiasa menopang kita. Dia yang akan senantiasa menuntun kita menjadi saksinya, agar supaya ketika kita menjadi saksi Kristus, hormat dan kemuliaan itu hanya bagi nama Tuhan. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita merenungkan firman Tuhan kita di pagi hari ini menjadi satu gambaran bahwa mengikut Yesus tidak akan pernah membawa kesia-siaan. Menjalani tugas tanggung jawab pelayanan di tengah-tengah dunia ini adalah suatu tantangan iman yang membuat kita semakin tertantang untuk melihat bahwa pekerjaan Tuhan begitu luar biasa, akan senantiasa membentuk pribadi kita masing-masing menjadi pribadi yang sanggup menghadirkan damai sejahtera dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat melayani Tuhan. Jadilah pelaku firman dimanapun kita berada. Jangan melihat latar belakang siapa diri kita masing-masing. Percayalah, ketika Tuhan memilih kita menjadi anak-anaknya, Dia juga akan mampu menuntun kita menjadi firman yang hidup di tengah hari-hari kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah kami. Kami boleh merenungkan firman Tuhan di minggu yang mulia ini, yang dimana memberikan pembelajaran iman yang baik bagi kami semua. Sekalipun ketika kami harus melayani Tuhan, ada berbagai macam tantangan yang diperhadapkan kepada kami. Tapi ketika kami boleh mendengar panggilan Tuhan, ajakan Tuhan untuk mengikut Tuhan, mampukanlah kami ya Tuhan menjadi firman yang hidup. Mampukanlah kami untuk dapat membagikan cerita tentang karya keselamatan Allah melalui tugas tanggung jawab pekerjaan kami masing-masing. Karena kami tahu Tuhan, kami hanyalah manusia biasa, tapi kami punya Allah yang luar biasa, yang sanggup melakukan segala sesuatu yang mustahil bagi kami, tapi kami yakin dan percaya tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Berkati kami semua dalam tugas aktivitas kami di minggu yang mulia ini Tuhan. Biarlah segalanya boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Ampuni setiap salah dan dosa yang kami lakukan jauh daripada kehendak-Mu. Dan biarlah doa yang jauh daripada sempurna ini kami alaskan hanya di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup.
Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.